Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan semangat belajar ya. Di video kita, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang soal cerita diagram Venn, kelas 7. Masih ingat di video sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana cara menggambar diagram Venn ya. Ada beberapa jenis diagram Venn. Kemudian kalian juga sudah mencoba untuk menggambar diagram Venn jika diketahui beberapa himpunan. Nah, di video kita kali ini kita akan mempelajari soal-soal kontekstual yang menggunakan konsep diagram Venn. Oke, kita akan lihat beberapa contoh soalnya sebagai berikut. Silakan disimak. Contoh yang pertama, dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang suka pelajaran matematika, 20 orang siswa suka pelajaran fisika, dan 10 orang siswa suka keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas dan berapa total siswa di dalam kelas tersebut. Oke, ini harus kita gambar diagram Venn-nya terlebih dahulu ya. Nah, karena ada siswa yang menyukai kedua pelajaran tersebut, ya, berarti ini menggunakan gambar diagram Venn yang berpotongan, ya, karena dia adalah irisannya. Yang menyukai dua pelajaran tersebut berarti irisan dua himpunan, maka lingkarannya adalah bentuknya berpotongan seperti ini. Nah, dua himpunan ini kita namakan di sini matematika dan fisika. Kemudian kita tulis yang matematika ada berapa orang? Yaitu 30 orang dan yang fisika 25 orang, ya. Nah, setelah itu kita perhatikan yang suka keduanya. Yang suka keduanya ada 10, berarti kita taruh di tengah-tengah karena dia adalah irisan dari dua himpunan matematika dan fisika. Maka di sini kita taruh 10 ya. Karena ada himpunan irisannya, ada irisan himpunan di tengah-tengah ini, maka masing-masing anggota himpunan kita kurangi dengan 10 ya. 30 dikurangi 10 jadi 20. Kemudian 25 dikurangi 10 jadi 15. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai seperti ini diagram Venn-nya. Selanjutnya, berapakah total siswa? Nah, kita tulis total siswanya adalah, kita tambahin aja semua ya. Kalau total siswanya berarti sama aja nyari himpunan semesta ya, ditambahin semuanya. Yaitu 20 tambah 10 tambah 15. 30 tambah 15, 45. Jadi total siswanya ada 45 orang. Seperti itu. Lanjut. Contoh yang kedua. Perhatikan soalnya. Dari beberapa anak remaja diketahui 25 orang suka minum susu, 20 orang suka minum kopi, dan 12 orang suka minum susu dan kopi atau suka keduanya. Gambarlah diagram Venn-nya dan berapa jumlah semua anak remaja tersebut. Oke, ini caranya seperti tadi ya. Kita gambar dulu diagram Venn-nya. Gambar diagram Venn-nya, persegi panjang, kemudian S. Karena di sini ada orang yang suka kopi dan susu, ya, ada yang suka dua-duanya, maka bentuk lingkarannya berpotongan seperti ini. Terus kita tulis di sini susu dan kopi. Kita tulis dulu berapa orang yang suka susu tadi? 25. Kemudian yang suka kopi 20. Dan yang suka keduanya adalah 12 ya, tengah-tengah sini yang suka kedua-duanya. Nah, jangan lupa masing-masing anggota himpunan susu dan kopi kita kurangi dengan 12. Jadi 25 dikurang 12, 13, 20 dikurang 12, 8. Ya, jadi
Jadinya adalah susu 13, kopi 8, dan yang suka keduanya ada 12. Setelah itu kita cari total jumlah semua anak ya. Total anaknya adalah kita tambahin semua 13 tambah 12 tambah 8, yaitu 25 tambah 8, 33 anak remaja. Seperti itu. Oke, soal ketiga. Silakan disimak soal ketiga. Di sebuah pasar terdapat 40 pedagang. Di antaranya 25 pedagang menjual tas, 23 pedagang menjual sepatu, dan 17 menjual keduanya. Berapa banyak pedagang yang tidak menjual tas ataupun sepatu? Oke, kita coba gambar diagram Venn-nya. Himpunan semestanya ada 40 ya, jadi di sini 40. S-nya kita ganti angka 40 aja ya, karena total pedagangnya, himpunan semestanya sudah ada, yaitu 40. Kemudian di sini ada yang menjual keduanya, berarti lingkarannya adalah berpotongan. Menjual tas dan menjual sepatu. Nah, kita tulis masing-masing banyaknya pedagang penjual tas 25, kemudian pedagang penjual sepatu 23, dan yang menjual keduanya 17 di sini ya. Kemudian sama seperti soal sebelumnya, masing-masing harus kita kurangi dengan 17 dengan irisannya. 25 dikurang 17, 8. 23 dikurang 17, 6. Gitu ya. Kemudian yang ditanyakan itu berapa banyak pedagang yang tidak menjual tas atau sepatu. Yang tidak menjual kedua barang itu berarti dia ada di luar ya, di luar lingkaran tas dan sepatu. Berarti misalnya di sini nih, di luar ya, X gitu ya. Di sini X. Nah, jadi X ini yang ditanyakan, yang tidak menjual tas dan tidak menjual sepatu. Maka bisa kita tulis ya, total kan kalau misal kita tulis total pedagangnya itu adalah kita tulis semua coba, baik yang menjual tas atau yang menjual sepatu, terus yang menjual sepatu dan tas, dan yang tidak menjual sepatu dan tas, semuanya ditambahin ya. 8 ditambah 17 ditambah 6 ditambah X ya. X kan pedagang juga ya kan, walaupun tidak menjual tas dan sepatu gitu, jadi X ditulis. Sehingga lanjutkan berapa nih total pedagangnya, udah tahu ya, 40 sama dengan 8 tambah 17, 25 ditambah 6, 31. 31 plus X. Nah, 31 ditambah berapa yang hasilnya 40? 31 ditambah berapa yang hasilnya 40? Yaitu 9 ya. 9. Berarti banyaknya pedagang yang tidak menjual sepatu dan tidak menjual tas ya, alias X ini di luar lingkaran ada 9 orang. Jadi di sini jawabannya adalah 9 orang pedagang. Seperti itu. Paham ya? Kalau belum paham bisa diulangi lagi nih yang video ini ya, ditonton lagi. Yang bagian soal ketiga ini. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Silakan dibaca. Dalam satu kelas terdapat 40 siswa. Mereka hobi berolahraga yaitu badminton dan renang. Ternyata 25 anak gemar badminton, 23 anak gemar renang, dan 5 anak tidak menyukai keduanya. Berapakah jumlah siswa yang menyukai kedua olahraga tersebut? Oke, coba kita gambar diagram Venn-nya dulu ya, biar jelas letaknya di mana. S-nya 40 siswa, berarti di sini langsung aja kita tulis 40, S-nya kita ganti 40. Kan ada siswa yang menyukai keduanya, berarti di tengah-tengah ya, alias berpotongan seperti ini. Ini adalah badminton, terus ini adalah renang. Oke.
Masing-masing kita tulis angkanya di situ. 25 anak gemar badminton, berarti di sini 25. 23 gemar renang, berarti di sini 23. Dan 5 siswa tidak menyukai keduanya, berarti 5 siswa itu di luar sini ya, kan tidak suka badminton dan tidak suka renang, berarti dia di luar lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah siswa yang menyukai kedua olahraga tersebut? Nah, siswa yang menyukai kedua olahraga tersebut kan berarti irisannya di tengah sini ya. Karena kosong, misalnya kita simbolkan dengan apa? Misalnya simbolkan dengan A gitu ya. Oke. Nah, kita belum tahu nih 25 harusnya kan dikurang A, tapi A-nya tuh belum tahu. 23 juga harusnya dikurang A juga, ya kan? Belum tahu ini ada angka A-nya itu berapa, maka kita hitung aja. Nah, kalau seperti ini caranya kita tambahin aja nih semua 20 25 ditambah 23 ditambah 5 ya. Nanti kita kurangin dengan 40 yaitu himpunan semestanya. Oke, kita tambahin semua. 25 tambah 23, 48 tambah 5, 53 dikurang 40 sama dengan 13 ya. Jadi A-nya yang suka keduanya adalah 13 orang ya. Jadi yang suka keduanya adalah 13 orang siswa. Oke. Soal yang terakhir. Nadine melakukan survei kepada sekelompok remaja yang berjumlah 45 orang. Hasilnya 30 orang nonton film drakor dan 25 orang suka nonton film Hollywood. Berapa orang yang suka nonton keduanya? Oke, ini sama seperti tadi ya jenis soalnya. Pertama kita gambar dulu diagram Venn. Total semuanya ada 45, kita tulis di sini 45. Kemudian beririsan karena ada yang suka keduanya ya. Kita tulis yang di sini adalah drakor dan yang di sini adalah Hollywood. Ada berapa orang? Drakor ada 30, yang Hollywood ada 25 ya. Dan yang tidak suka keduanya tidak ada ya. Jadi di sini tinggal A aja di sini ya, kayak gini. Nah, maka caranya sama seperti tadi, kita tambahin aja semua. 30 ditambah 25 dikurang 45. Sama dengan 55 dikurang 45, yaitu 10 ya. Jadi yang suka nonton keduanya atau yang di tengah-tengah sebagai irisan ini adalah 10 orang. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa contoh soal cerita ya, soal kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Semoga bisa dipahami ya. Jika ada yang belum paham, bisa bertanya ya, nanti akan saya bantu untuk menjelaskan lagi. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.